Halo Daya Viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau ajak Daya Viewers liburan di Lombok selama 4 hari 3 malam. Kita mau rekomendasiin wisata apa aja yang wajib didatengin kalau lagi liburan ke sini dan juga spill budget lengkapnya. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Dan yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di-subscribe dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Kita mulai perjalanan kita ini dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kita ambil penerbangannya yang jam 7 pagi. Untuk harga tiket pesawatnya karena kemarin lagi high season liburan Nataru, jadi kita dapet di harga segini Daya Viewers. Dan berhubung penerbangan kita ini pagi-pagi, jadi semalam itu kita menginap dulu ya di hotel sekitaran bandara. Jaraknya cuma sekitar 10-15 menitan aja, dan udah free shuttle bus ke bandaranya juga deh viewers. Untuk review lengkapnya, kalian bisa klik videonya di atas ini, atau ke playlist kita yang hotel. Selesai mengurus bagasi, boarding pass juga udah ada di tangan. Sekarang waktunya kita ke ruang tunggu yang ada di gate M4. Dan di jam setengah 7 kita udah boleh masuk nih ke pesawat. Alhamdulillah penerbangan kita sesuai jadwal ya deh viewers. Selamat pagi tujuan Lombok. Selamat pagi, silakan tujuan Lombok. Ini dia tempat duduk kita deh viewers. Dan sebelum kita take off, kita spill ya toilet atau lavatory-nya maskapai Super Airjet ini. Nah ini dia untuk space-nya, di sini memang agak sempit, tapi masih cukup lah ya untuk berdiri ataupun gerak. Terus di sini juga ada kaca, wastafel kecil, hand wash, tisu, dan ada changing table-nya juga di sini deh viewers. Jadi cukup ramai ya untuk penumpang yang bawa bayi. Overall lavatory Super Airjet ini cukup nyaman dan bersih juga ya untuk ukuran maskapai low cost. Dan pas di jam 7 pagi, pesawat kita akhirnya take off nih deh viewers. Kurang lebih perjalanan kita akan memakan waktu sekitar 2 jaman untuk sampai sana. Nah, kalau pakai waktu Indonesia bagian barat, kita bakal sampai di sana itu jam 9. Tapi karena di Lombok waktu Indonesia bagian timur, jadi waktunya tuh lebih cepat ya, 1 jam dari Jakarta. Kira-kira kita sampai sana itu sekitar jam 10 pagi. Dan alhamdulillah juga cuaca hari ini tuh cerah. Oleh karena itu selama perjalanan Jakarta Lombok ini kita tuh rela ya nggak tidur demi bisa melihat deretan pegunungan ikonik seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Merapi, Gunung Bromo Semeru, dan masih banyak lagi deh viewers. View pegunungan yang membentang sepanjang Pulau Jawa dari atas ini. Jadi sayang banget ya kalau tidur, apalagi kita tuh udah duduk di dekat jendela seperti ini. Nah ini dia dari atas ini kita udah bisa lihat si laut biru Toskanya deh viewers. Tandanya kita udah sampai ya di Pulau Lombok. Gak kerasa perjalanannya tuh kayak cepet banget, padahal udah 2 jam berlalu kita di atas awan. Dan alhamdulillah ini tepat di jam 10 pagi kita sebentar lagi landing di Bandara Internasional Lombok Praya. Lombok Praya. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan dan pesawat berada dengan sempurna pada tempatnya. Seluruh kru yang petugas mengucapkan selamat berpisah.
dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Super Enchanted yang akan datang. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di Bandara Lombok. Ini pertama kalinya kita datang ya ke sini. Rasanya seneng dan langsung terasa gitu pas masuk sini tuh suasana Lombok ya deh viewers. Nah sebelum kita keluar, kita ke area bagasinya dulu untuk ambil koper. Dan untuk area bagasi di sini tuh cukup lega, alurnya juga jelas, jadi nggak bikin bingung ya walaupun baru pertama kali ke sini. Nah, salah satu hal yang bikin menariknya lagi dari bandara ini yaitu desainnya yang kental dengan nuansa lokal. Ada sentuhan budaya Sasak, kayak seperti ini ya, ada pajangan kain tenunnya khas Lombok. Selain itu, di Bandara Lombok juga tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti musola, toilet bersih, ATM, ruang tunggu, hingga food court dan juga toko oleh-oleh khas Lombok. Dan untuk transportasi keluar bandaranya, kalian bisa pilih beberapa pilihan yang ada di sini seperti taksi, travel, bis, sampai sewa mobil untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di Lombok. Nah, kalau kita pilih yang sewa mobil, untuk harga sewa mobilnya aja atau lepas kunci tipe New Avanza ini per harinya itu 375.000. Jadi total selama 4 hari itu 1.500.000 deh viewers. Belum termasuk bensinnya ya. Dan kemarin kita isiin bensinnya itu full tank total 400.000. Nah, untuk penyewaan mobilnya kita dari saudara ya, karena berhubung ada saudara juga yang tinggal di sini, jadi semua akomodasi sampai itinerary liburan kita di sini tuh saudara semua yang ngurus deh viewers. Kita tinggal ngikut dan terima beres saja. Dan untuk destinasi pertama kita di sini, kita akan berkunjung ke Gili Trawangan. Tapi sebelum sampai ke sana, masih di dekat bandara, kita mau mampir ke salah satu rumah makan yaitu Nasi Balapuyung. Ini salah satu kuliner khas Lombok dengan cita rasa pedas dan gurih yang terdiri dari nasi putih, ayam suwir pedas, kering kentang, kedelai goreng, dan juga tumis buncis. Pokoknya wajib banget kalian cobain sendiri kalau lagi liburan ke sini ya. Nah, karena berhubung kita juga belum terlalu lapar, jadi kita bungkus saja untuk kita makan nanti di Gili Trawangan. Untuk sampai ke Gili Trawangan, kita pilih penyeberangannya dari Teluk Nare menggunakan speedboat. Jadi kurang lebih perjalanan untuk sampai ke Teluk Narenya dari bandara ini sekitar 1,5 jaman. Kalau dilihat dari Google Map, letak bandaranya tuh di Lombok Tengah, sedangkan Teluk Nare di daerah Senggigi atau Lombok Utara. Jadi lumayan jauh ya jaraknya deh viewers. Tapi alhamdulillahnya walaupun jaraknya jauh, perjalanan kita selama di sini tuh lancar, nggak ada macet sama sekali. Nah, karena letak bandaranya berdekatan dengan daerah Mataram atau pusat kotanya Lombok, jadi biasanya kebanyakan traveler yang liburan ke sini tuh pasti explore di sekitaran Mataram dulu. Habis itu di hari keduanya baru ke daerah Senggigi atau Gili Trawangan. Tapi kalau kita kebalikannya ya, yang jauh-jauh dulu di hari pertama, baru di hari terakhirnya nanti kita explore di sekitaran bandara atau pusat kotanya, biar sekalian arah pulang. Nah, kalau kalian lebih pilih yang mana nih dive viewers? Nah, ini dia kita udah memasuki daerah Senggigi yang tandanya sebentar lagi kita akan sampai ya di penyeberangan Teluk Nare. Terus gak jauh dari tempat tadi kita udah sampai nih di penyeberangannya. Alhamdulillah tepat waktu ya kita sampai sini. Terus alhamdulillahnya lagi cuaca hari ini tuh cerah, arusnya juga tenang walaupun udah siang seperti ini. Jadi insya Allah aman ya untuk nyebrang ke Gilinya. Terus untuk mobilnya kita inepin di tempat penyeberangan tadi, dan kalau nggak salah nggak ada biaya parkirnya ya. Jadi kayaknya udah include dengan si harga sewa speedboatnya. Oleh karena itu kita ke Gili ini tuh nggak bawa koper, kita ganti pakai tas ransel aja, bawa pakaian secukupnya. Jadi kopernya kita tinggal di dalam mobil. Nah, ini bisa dijadikan tips simple ya buat kalian yang mau ke Gili Trawangan tanpa harus repot-repot bawa koper. Apalagi kalian yang sewa mobil kayak kita.
Jangan lupa sedia tas ransel juga kalau kesini. Karena seperti yang kalian tahu, di Gili Trawangan ini kan nggak ada kendaraan bermotor ya, apalagi mobil. Jadi cuman bisa sepedahan atau naik Cidomo. Jadi biar kalian gak ribet bawa-bawa koper gede, mending kalian pakai tas ransel aja kesini. Dan untuk review selama kita di Gili Trawangan ini, kita pisah ya videonya. Kalian bisa tonton di next video atau ke playlist kita yang Lombok. Dan di keesokan harinya kita balik lagi ya ke Teluk Nare. Kita mau lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Nah, di hari kedua ini kita akan menginap di hotel daerah Senggigi. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mau mampir dulu nih kulineran makan seafood di Pantai Nipah. Ini tuh rekomendasi ya dari orang lokalnya langsung. Katanya kalau mau cari tempat seafood enak dan fresh, ya di sini tempatnya deh viewers. Pas kita sampai sini bener aja terlihat banyak jajaran warung seafood dengan view-nya tuh langsung menghadap ke pantai. Nah, karena semuanya ini tuh masih fresh, jadi kalau mau makan di sini wajib bersabar ya deh viewers. Kurang lebih kita nunggu makanan di sini tuh hampir sejaman. Tapi pas sudah muncul semua makanannya, terus kita cobain satu-satu, rasanya ternyata beneran enak semua deh viewers. Apalagi rasa bumbu ikan bakarnya di sini tuh beda, dia punya ciri khas tersendiri, khas sini yang identik pedas dan gurih. Begitupun dengan rasa sambelnya, yang ini tuh pedas, gurih, seger, terus ada aroma terasinya juga. Dan gak lupa juga mumpung di sini wajib banget ya cobain plecing kangkung khas sini deh viewers. Rasanya tuh lagi-lagi pedas dan juga segar. Walaupun tadi kita udah nunggu lama, rasanya kebayar gitu ya dengan semua rasa yang disuguhkan di sini. Terus yang kita lihat di sini juga ada penyewaan kano. Jadi kalian habis makan di sini bisa refreshing main water sportnya juga deh viewers. Cuman kita kurang tahu ya untuk harga sewa kano ini tuh berapa. Dan total semua menu yang kita pesan ini untuk makan 8 orang habis cuman sekitar 560 ribuan aja deh viewers. Gimana deh viewers? Murah banget kan? Kapan lagi ya kita makan seafood bareng keluarga nggak sampai sejutaan? Setelah perut kenyang, sekarang kita mau lanjut ke satu tempat lagi sebelum kita ke hotel, yaitu kita mau ke tempat oleh-oleh deh viewers. Sengaja ya kita pilih di hari kedua ini untuk beli oleh-olehnya, karena biar nggak terlalu repot gitu nanti di hari terakhirnya. Dan ini dia nama tempat oleh-olehnya, yaitu Sasaku Lombok. Nah, ini salah satu tempat oleh-oleh ya yang cukup terkenal juga di sini. Terus begitu masuk, kita bisa lihat di sini pilihan oleh-olehnya lengkap banget, mulai dari makanan khas Lombok sampai kerajinan lokal seperti tas, souvenir, dan juga kain tenun. Semuanya tuh ada ya di satu tempat sini aja deh viewers. Nah, untuk harganya di sini juga cukup bervariatif, jadi tinggal disesuaikan aja dengan budget dan juga pilih sesuai selera. Selesai beli oleh-oleh, sekarang waktunya kita menuju ke hotel. Kita akan menginap di Hotel Meru Mata Senggigi deh viewers. Letak hotel ini tuh strategis banget, masih satu area juga dengan Pantai Senggigi. Dan kurang lebih jarak dari tempat oleh-oleh Sasaku tadi sekitar 11 menitan aja ya untuk sampai hotelnya. Nah, kita suka banget nih dengan suasana hotelnya, terasa tenang dan asri karena banyak pepohonan dan taman hijau di sekitaran ini. Ditambah lokasi hotelnya tuh juga langsung menghadap ke laut ya, jadi kita bisa langsung menikmati pemandangan pantai Senggiginya. Selain itu, fasilitas di sini juga udah lengkap. Selain kolam renang, di sini juga ada water sportnya deh viewers. Nah, untuk review lengkapnya kita pisah ya videonya. Kalian bisa tonton videonya di next video atau ke playlist kita yang hotel atau Lombok. Lanjut, malamnya kita mau kulineran lagi makanan khas Lombok lainnya yang cukup terkenal dan favorit di kalangan warga lokal, yaitu sate rembige deh viewers. Nah, lokasi makan malam kita dari hotel itu jaraknya lumayan ya, sekitar 26 menitan karena tempatnya berada di pusat kota Lombok, yaitu Kota Mataram. Sate rembige ini terbuat dari daging sapi yang dimarinasi dengan bumbu pedas, manis, dan kaya rempah khas Lombok. Terus dagingnya dibakar di atas arang sampai bumbunya meresap dan aromanya keluar. Nah, sepintas looksnya tuh kayak sate Marangi ya yang ada di Jawa Barat, tapi yang bikin beda itu di bumbunya deh viewers. Pokoknya wajib banget kalian cobain sendiri kalau lagi liburan ke sini. Nah, berhubung kita mau lanjut cobain kuliner lainnya, jadi satenya tuh kita bungkus ya.
Dan kuliner berikutnya yang mau kita cobain yaitu ayam taliwang. Menu satu ini menjadi ikon kuliner Lombok yang selalu dicari wisatawan daya viewers. Karena bumbu ayamnya yang otentik dengan cita rasa Lombok yang lagi-lagi rasanya tuh ada pedas, gurih, dan kaya akan rempah. Pokoknya jangan lupa wajib cobain sendiri ya kalau lagi kesini. Dan selesai makan malam, sekarang waktunya kita balik lagi ke hotel untuk istirahat. Karena besok pagi kita akan lanjut lagi ya jalan-jalan ke daerah Mandalika. Dan tepat di jam 12 siang kita check out dari hotel. Tadinya rencananya tuh kita mau pagi-pagi ya, tapi karena cuaca dari pagi juga udah mendung dan gerimis, jadi bawaannya tuh mager deh viewers. Dikira siangnya bakalan berhenti, tapi ternyata awet ya hujannya. Jadi ya udah kita tetap mau ke daerah Mandalika karena udah jam makan siang juga. Jadi kita mau sekalian ya cari tempat makan di sana. Kurang lebih perjalanan dari Marumata Senggigi Hotel ke daerah Kuta Mandalika itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menitan. Nah kita kayak balik lagi ya melewati daerah Praia atau bandara. Tapi untungnya jalanan di Lombok ini tuh nggak ada macet sama sekali deh viewers. Walaupun jaraknya tuh lumayan jauh, tapi alhamdulillah selama kita berkendara di sini tuh nggak ada rasa capeknya sama sekali deh virus, karena emang jalannya tuh selancar itu. Nah ini kita udah sampai di Kuta Mandalika, dan di sebelah kiri ini sirkuit Mandalikanya deh viewers. Berhubung lagi hujan jadi kita cuma ngelewatin aja ya di depan sini, dan pastinya lebih seru lagi nih kalau kesininya tuh lagi musim ajang motor GP, jadi kita bisa nonton langsung ya ke dalam. Terus nggak jauh dari sirkuit Mandalikanya, sekitar 6 menitan ada tempat makan dan hangout yang view-nya tuh langsung laut. Nah kita mau ke sana deh viewers, yaitu nama tempatnya Mandalika Beach Club. Begitu masuk, vibe-nya tuh langsung dapet ya, perpaduan pantai dengan konsep beach club yang santai dan elegan. Tempat duduk yang disediakan di sini juga ada berbagai pilihan, dari sofa santai sampai area outdoor yang langsung menghadap ke laut. Sayangnya pas kita kesini tuh lagi hujan, jadi view lautnya tuh kayak ada gradasi warna coklat di pinggirannya kayak gitu ya deh viewers. Ditambah kita kesininya juga masih siang, belum begitu rame di sini. Karena memang kesininya tuh cocoknya pas lagi sore ya, menjelang malam. Apalagi kalau cuacanya cerah, kita tuh bisa sambil sunsetan juga di sini deh viewers. Dan ini dia kita spill menu makanan dan minuman yang ada di sini. Untuk harganya kisaran dari harga 35.000 sampai 400 ribuan. Tapi untuk porsi dan rasanya tuh masih worth it ya. Porsinya ngenyangin dan rasanya juga enak-enak. Dari 3 menu ini kita semuanya favorit nih deh viewers. Dan selesai makan, kita lihat hujannya udah reda. Mumpung masih di sini, kita mau explore ya ke area pinggir pantainya. Tapi sebelum sampai ke sana, di sebelah sini ada fasilitas toiletnya juga nih deh viewers. Nah ini kita turun ya ke area pinggir pantainya. Walaupun di sini habis hujan, air laut yang di pinggirnya juga warnanya coklat, kelunturan pasir-pasir, tapi tetap ya view-nya tuh juara, masih memanjakan mata. Nggak kebayang ya kalau kita kesini pas summer pasti lebih cantik lagi view-nya deh viewers. Dan kalau nggak salah untuk duduk di sofa atau daybed pinggir pantainya ini tuh ada minimal ordernya ya deh viewers, kisaran 500 sampai 1 jutaan. Begitupun dengan kolam renangnya, kalian bisa berenang di sini. Ada ruang bilasnya juga di area toilet. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa tanyakan langsung ke bagian resepsionis.
Lanjut sekarang kita ke destinasi berikutnya. Kita mau ke tempat desa tradisional di Lombok, yaitu Desa Sade. Jaraknya cuma 13 menitan aja ya dari tempat makan kita tadi di Mandalika. Di Desa Sade ini, kita bisa melihat langsung rumah adat suku Sasak yang masih digunakan sebagai tempat tinggal warganya. Mulai dari atap jerami, dinding bambu, sampai lantai yang punya cerita unik. Selain itu, di sini kita juga bisa belajar ya tentang adat istiadat suku Sasak dan juga melihat langsung salah satu aktivitas menarik, proses menenun kain tradisional secara manual oleh para perempuan di desa. Dan kain tenun yang udah dibuat ini bisa kita beli ya deh viewers, selain buat oleh-oleh, ini juga menjadi salah satu cara mendukung ekonomi warga lokal. Nah, untuk masuk ke Desa Sade ini nggak ada tiket masuknya ya deh viewers, jadi sistemnya tuh bayar seikhlasnya, kecuali buat yang mau sewa baju adat tradisionalnya, dikenakan per orangnya itu 50.000. Setelah itu kita nanti bisa langsung pilih ukuran baju dan modelnya, terus nanti dibantuin juga ya buat ganti bajunya sama tim penyewanya. Nah, kalau udah sewa baju adatnya, jangan lupa foto-foto deh viewers di sekitaran Desa Sade ini dengan latar rumah adatnya. Selesai berkunjung ke Desa Sade, sekarang kita mau ke hotel yang terakhir di hari ketiga ini. Dan pas arah balik, kita disuguhkan view siluet Gunung Rinjani nih deh viewers. Sayangnya ya, karena kita kesininya cuma sebentar, jadi kita tuh nggak sempet ke daerah Sembalun deh viewers. Next mungkin kalau kita kesini lagi, kita bakal cobain ya ke daerah sana. Nah, karena besok kita juga udah balik ke Jakarta, jadi sengaja kita juga pilih lokasi hotelnya tuh yang strategis, cuma 6 menitan aja ke bandara, dan hotel kita menginap yaitu Swiss Bell Hotel Lombok. Untuk review lengkapnya, lagi-lagi kita pisah ya videonya, kalian bisa tonton videonya di playlist kita yang Lombok. Dan tiba waktunya hari terakhir kita di sini, tepat di jam setengah 11 siang tadi kita check out dari hotel, terus langsung menuju ke bandara karena kita juga ambil penerbangan balik ke Jakartanya itu di jam 12 siang deh viewers. Nah, untuk baliknya ini kita menggunakan maskapai Citylink. Kemarin kita dapat di harga 1,5an per orangnya. Ditambah kita juga kemarin pilih posisi kursi yang kita inginkan, yaitu sekitar 100 ribuan untuk posisi samping jendela. Dan alhamdulillahnya penerbangan pulang kita ke Jakarta ini juga sesuai jadwal ya. Jadi kira-kira sampai di Jakarta nanti tuh masih jam 1 siang deh viewers. Terus nggak lama dari take off, kita ngerasa lapar karena tadi di bandara juga belum sempat makan siang ya. Jadi kita mau pesen dan cobain menu makanan di dalam pesawat. Nah, ini dia menunya. Selain makanan dan minuman, di sini juga ada cemilannya ya deh viewers. Untuk harganya seperti biasa, harga di dalam pesawat pada umumnya. Habis itu kita pesen menu makanannya yang nasi rendang. Harganya ini tadi sekitar 60 ribuan. Dan untuk porsinya kalau untuk aku sih masih pas lah ya. Tapi kalau buat suami ini katanya lumayan buat ngeganjel lapar dulu deh viewers. Dan gak lama dari selesai makan, sebentar lagi kita akan landing di Jakarta. Gak kerasa ya, liburan 4 hari 3 malam kita di Lombok tuh udah selesai deh viewers. Rasanya kayak masih kurang, tapi walaupun begitu kita benar-benar senang banget bisa kesampaian liburan di Lombok. Nah, sebelum videonya kita tutup, sesuai janji, kita mau spill nih total budget perjalanan kita selama 4 hari 3 malam di Lombok versi middle budgetnya. Dan menurut kita budget ini masih nyaman ya, nggak terlalu mepet tapi nggak terlalu mewah juga.
Dan ini dia rincian biayanya untuk 2 orang, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel 3 malam, biaya transportasi, sampai biaya snorkeling untuk 2 orang selama di Gili Trawangan. Nah, untuk biaya makan dan biaya lainnya seperti jajan dan oleh-oleh itu kita kasih estimasinya aja ya deh viewers, karena balik lagi ini tuh menyesuaikan kebutuhan sendiri. Jadi kalau di total semua budget untuk 2 orang liburan ke Lombok selama 4 hari 3 malam itu ada di kisaran segini. Semoga ini bisa jadi referensi ya buat kalian yang mau liburan ke Lombok kayak kita 4 hari 3 malam. Tinggal nanti disesuaikan lagi aja ya dengan selera kalian. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Burung terbang di langit yang megah sambil terbang membawalah cacing para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama Citylink. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye-bye.